Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudia Melisa dengan NPM 19143461, mahasiswi PGSD kelas 6A. Video kali ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk, biar belajarnya semangat. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ini semangat kami. Ha. Hari ini ibu gabung pembelajaran kelas 3 dengan kelas 4 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ibu gabung pembelajarannya karena pembelajaran kita saling berkaitan ya. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar IPS dengan materi uang, dan kelas 4 kita belajar matematika dengan pecahan dan uang. Untuk tujuan pembelajaran kelas 3 yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian uang, dan siswa dapat menyebutkan jenis uang dan mampu menjelaskan fungsi dan kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kelas 4, siswa dapat menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Pertama, kita akan mulai pembelajaran dari kelas 3. Kelas 4, silahkan membaca bukunya mengenai pecahan dan uang dan membaca mengenai soal-soal latihan. Nanti kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelas 3. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu mau tanya, menurut anak-anak ibu, uang itu apa ya? Uang ada untuk bayar, membeli makanan, iya. Terus apa lagi? Beli mainan, bener. Iya, bener sekali. Nah, jadi ibu rangkum ya, uang adalah alat ukur atau pembayaran yang sah, di mana sekarang uang diwujudkan dalam bentuk uang kertas dan ada juga uang logam. Tahu kan uang kertas dan uang logam bagaimana? Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, penukaran barang dengan uang disebut juga dengan jual beli. Orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan uang disebut penjual. Orang yang memiliki uang yang ditukar dengan barang disebut pembeli. Nah, jenis uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang giral dan uang kartal. Untuk uang giral adalah alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contohnya seperti cek, giro, wesel, dan polis. Nah, untuk uang kartal adalah uang yang berbentuk uang kertas dan juga uang logam. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri uang kartal di Indonesia. Yang pertama, ciri-ciri uang kertas. Yang pertama, berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bertuliskan besarnya nilai uang. Yang ketiga, di sudut gambar ada lambang negara Garuda Indonesia. Yang keempat, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Nah, untuk uang kertas sendiri itu ada yang bernilai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Uang kertas sendiri kita harus menggunakannya berhati-hati ya. Kenapa? Iya, benar sekali, karena uang kertas itu gampang robek dan gampang rusak. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri uang logam. Yang pertama, berbentuk bundar. Yang kedua, sisi lingkarannya timbul. Yang ketiga, bertuliskan nilai besarnya uang. Yang keempat, bertuliskan tahun pembuatannya. Dan yang kelima, bertuliskan Bank Indonesia.
Nah, untuk uang logam sendiri biasanya ada yang bernilai 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1000 rupiah. Untuk uang logam lebih tahan lama dibandingkan uang kertas. Kenapa anak-anak ibu? Iya benar, karena dia lebih kuat dan juga berbentuk logam. Benar. Nah, kita masuk ke fungsi uang. Fungsi uang itu tadi anak-anak ibu bilang uang untuk membeli mainan, membeli jajan. Berarti uang sebagai alat pembayaran. Terus kedua sebagai alat ukur. Yang ketiga sebagai alat penunjuk harga. Yang keempat sebagai pembanding harga. Yang kelima sebagai alat mengukur nilai. Yang keenam sebagai alat penyimpan kekayaan. Tadi kita udah bahas mengenai pengertian uang, ciri-ciri uang dan juga fungsi uang. Jadi uang itu bisa dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah ya, dan juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan juga alat ukur. Terus ciri-cirinya tadi anak-anak ibu udah tahu, ciri-ciri uang kertas bagaimana, ciri-ciri uang logam bagaimana, dan berapa saja nominal uang kertas dan juga uang logam. Nah, selanjutnya ibu mau kalian mengerjakan latihan evaluasi. Di situ ada 5 soal, silakan dikerjakan. Nanti kita akan koreksi bersama-sama ya. Dan selanjutnya kita masuk ke pembelajaran anak kelas 4. Udah dibaca tadi mengenai materinya? Sudah. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh soalnya ya. Contoh soal pertama, perhatikan bukunya. Ibu membeli sebuah tas seharga Rp200.000. Ibu mendapat potongan harga 20%. Berapa ibu harus membayar tas tersebut? Nah, kita pertama buat harga tas. Harga tasnya Rp200.000. Potongan harganya 20%. Berarti kita buat potongan harga 20% dikali Rp200.000 sama dengan Rp20.000. Nah, berarti tadi potongan harga 20% itu seharga Rp20.000. Kita masukkan harga tas pertama adalah Rp200.000 dikurangkan 20%-nya yaitu Rp20.000. Berarti 200.000 dikurang 20.000 sama dengan Rp180.000. Berarti ibu harus membayar tas seharga, iya benar, Rp180.000. Selanjutnya kita ke soal 2. Lina berbelanja di supermarket sebesar Rp150.000. Lina mendapat potongan harga sebesar Rp15.000. Berapa persenkah diskon yang diterima Lina? Nah, kita masukkan. Berarti nominal belanja Lina adalah Rp150.000. Potongan harganya Rp15.000. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk persen. Berarti 15.000 per Rp150.000 dikali 10% sama dengan hasilnya adalah 10%. Berarti Lina mendapatkan diskon sebanyak 10%. Nah, selanjutnya ibu ada soal, dengerin ya baik-baik. Ani membeli wajik 5 potong. Per potongnya seharga Rp1.500. Dan 4 roti, yang satu rotinya seharga Rp2.000. Jadi berapakah yang harus dibayar Ani? Udah ya? Oke, kita masuk ke pembahasannya. 5 wajik. Satu wajik itu harganya Rp1.500. Berarti kita buat 1.500 dikali 5. Hasilnya adalah, iya benar, 7.500. Nah, kita masuk ke 4 roti. 4 roti itu tadi yang pertama, satu roti harganya Rp2.000. Berarti 2.000 dikali 4. Berapa hasilnya? Iya benar, Rp8.000.
Jadi kita totalkan tadi. Pertama, 5 wajik tadi berapa? 7.500. Terus 4 roti tadi harganya benar 8.000. Berarti kita jumlahkan 7.500 ditambah 8.000. Hasilnya adalah 15.500. Nah, selanjutnya ibu mau anak-anak ibu mengerjakan tugas yang ada di buku. Nah, selanjutnya ibu mau anak-anak ibu kerjakan latihan di buku 1 sampai 4. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk kelas 3 sudah selesai semua. Sudah, oke, kita bahas ya. Silakan tukar jawabannya dengan teman sebangkunya. Sudah ditukar? Oke, perhatikan ya, ibu baca. 1. Uang kartal yang beredar di masyarakat terdiri atas uang A. Kertas dan giro, B. Kertas dan logam, C. Cek dan logam, D. Wesel dan giro. Yang mana yang tepat? Iya, benar, B. Kertas dan logam. Soal kedua. Manfaat mengelola uang dengan baik adalah A. Penggunaan uang menjadi terarah, B. Bisa belanja sesuka hati, C. Uang cepat habis, D. Banyaknya membeli barang. Yang mana yang tepat? Yang A, benar, penggunaan uang menjadi terarah. Yang benar silahkan diceklis ya. Nah, soal ketiga. Alat pembayaran yang sah untuk kegiatan jual beli dalam masyarakat adalah apa tadi? Uang, iya benar. Soal keempat. Orang yang tidak memiliki keterampilan akan sulit mendapatkan pekerjaan. Soal kelima. Sebutkan 4 fungsi dari uang. Apa aja tadi udah kita bahas. Yang pertama, sebagai alat ukur. Yang kedua, sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, sebagai alat penunjuk harga. Yang keempat, sebagai alat mengukur nilai. Iya, benar semua. Nah, sudah kita periksa. Silakan dikumpul ke depan ya. Untuk anak kelas 4 sudah selesai semuanya. Sudah. Oke, silakan tukar jawabannya dengan temannya sebangku. Sudah ditukar? Oke, kita bahas. Ibu baca, kalian perhatikan ya jawabannya. Soal pertama. Ibu Tina membeli baju seharga Rp40.000 dan mendapatkan diskon 5%. Berapa rupiah Ibu Tina harus membayar? Berapa? Jawabannya? Iya, 38.000. Soal kedua. 5 potong baju harganya Rp40.000 dan mendapat diskon 10%. Berapa besar diskon yang diperolehnya? Berapa jawabannya? 4.000, benar. Soal ketiga. Nina membeli sepatu dengan harga Rp34.000. Jika mendapatkan diskon 10%, berapa rupiah yang harus dibayar? Berapa? Iya, Rp30.600. Selanjutnya soal keempat, soal terakhir ya. Paman berbelanja di supermarket sebesar Rp340.000. Paman mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.000. Berapa persen yang diterima oleh paman? Berapa persen? 5%, benar sekali. Nah, silakan ketua kelas kumpul bukunya dan letakkan di atas meja ibu ya. Nah, materi hari ini sudah selesai. Kita tadi kelas 3 udah bahas mengenai uang dan fungsinya, dan juga kelas 4 mengenai pecahan dan uang. Masih semangat semuanya anak ibu?
Masih. Kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Ini semangat kami. Ha. Nah, jangan lupa anak-anak ibu belajar lagi di rumah dan terus-terus diulang lagi pembelajarannya hari ini ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.